kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk. Kita mau tenangkan hati kita. Sungguh karena berkat Tuhan dan rahmat-Nya kita boleh ada sampai saat ini. Puji nama Tuhan. Kita mau sadari keberadaan kita pada malam hari ini di tempat ini. Kita mau tarik nafas, kita mau tenangkan hati kita, dan kita sungguh mau meletakkan di bawah kaki salib Tuhan segala pergumulan kita, segala apa yang membuat kita merasa membawa beban berat dalam hidup ini. Kita mau serahkan pada Tuhan. Apakah itu keluarga, permasalahan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan teman, saudara, keluarga, dalam pelayanan, dalam apapun. Sungguh kita mau mengundang Tuhan turut campur dalam hidup kita. Mari kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, semua karena perkenan Tuhan. Kami hadir membawa kerinduan kami di hadapan-Mu. Layakan kami pada malam hari ini sungguh-sungguh boleh membuka hati, mengundang Engkau, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, untuk menyertai kami, sehingga kami sungguh pulang dari tempat ini nanti tidak dengan sia-sia. Tuhan, kami mau membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka diri kami di hadapan-Mu. Dan kami juga memberikan syukur kami Tuhan buat segala apa yang Kau berikan bagi kami, buat penyertaan, buat berkat, maupun buat kesulitan-kesulitan yang boleh kami alami. Karena kami tahu itu akan menyatakan perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami mau memberikan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh banyak yang Kau perbuat, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dan mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Walau kami ada dalam lembah kekelaman, walau kami ada dalam kekeringan Tuhan, Engkau selalu ada. Kami mau hadir di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan, dengan segenap keberadaan kami. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Untuk Engkau Tuhan. Kami tidak kenal lagi karena Engkau bersama kami. Engkau yang mempersejahkan kami. Untuk kami di dalam
Di hadapan-Mu, kami mau menyadari Engkau Raja bagi kami, Engkau yang menyelamatkan kami dalam setiap peristiwa hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau tenang di hadapan-Mu. Dengan sorak-sorai yang telah kami hantarkan di hadapan-Mu Tuhan, kini kami mau masuk lebih dalam pelataran. Kami mau mendekat lebih pada Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkau yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu ada bagi kami. Kami mau nyatakan iman kami Tuhan di hadapan-Mu dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan.
percayalah kepadaku, percayalah kepadaku saja. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mau mendengarkan suara Tuhan yang berbicara pada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merasakan lawatan-Mu, merasakan indahnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan pengajaran dari-Mu yang akan disampaikan oleh Romo Yan. Tuhan, terima kasih Kau telah mengantar Romo Yan di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Engkau telah memimpin Romo Yan hingga sampai di tempat ini dan akan membagikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Kami mau membuka hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga semuanya yang ditaburkan benih-benih baik itu dapat tumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam penyelenggaraan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, Shalom. Ya, kita bersama-sama. Saya tadi sempat menggunakan kapuja, ya. Kapujanya sebentar. Pengennya supaya Roh Kudus yang sudah mengalir dalam diri saya itu menetap, ya, supaya membuat saya bisa lebih berkobar-kobar dalam berkata-kata, ya. Masih pernah menggoreng ini, membuat popcorn, pernah? Ya, pernah? Oke. Kalau di kuali sudah dikasih minyak, kemudian mungkin jedanya 5 menit, 10 menit sudah panas, baru kita masukin jagungnya, otomatis akan meletup, ya meletup. Kalau tidak ditutup dengan tutupan, otomatis akan kemana-mana. Nah, cara Roh Kudus bekerja seperti itu, teman-teman, ya. Karena tanpa kita sadari, Roh Kudus juga, ya, ikut bekerja, ya, dalam setiap perjalanan kita. Apalagi kita sekarang sedang novena Roh Kudus, ya, novena Roh Kudus. Harapannya semoga novena itu juga membuat kita semakin menyala dan berkobar dalam karya pelayanan kita. Bapak Ibu, malam ini kita mencoba untuk melihat bersama, ya, pengajaran melalui Bunda, ya, Santa Perawan Maria yang kita kenal dan kita juga hormati sebagai Bunda Allah. Bunda Allah, Bunda yang siap untuk menerima bagaimana Allah mau hadir di dunia ini. Maka kemudian secara sederhana, mengapa Bunda Maria dikatakan sebagai Bunda Allah? Karena ia mengiyakan
rencana Allah hadir dalam dirinya sejak dulu. Ketika kita menyadari bahwa Maria adalah Bunda Allah, bukan pertama-tama kita mengunggulkan Maria, tapi pertama-tama kita mengapresiasi keyakinan kita, percaya bahwa sungguh Yesus adalah Sang Juru Selamat dan hidup kita. Oleh karena itu, malam ini kita bersama-sama melihat tentang Bunda Maria sebagai Nah, perikop yang saya ambil dari Lukas ya, bab 1 ayat 26 sampai 38. Saya tidak perlu membaca lagi, saya hanya langsung menjelaskan. Yang pertama dari ayat 26 sampai 27, dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 27. Di sini kita melihat bahwa dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dalam hal ini saya menuliskan pengenalan karakter antara Maria itu siapa. Kita pertama-tama mengenal bahwa Maria ini adalah perawan yang telah dipersiapkan oleh Allah. Hal yang pertama yang patut kita apresiasi bahwa Allah secara diam-diam mempersiapkan diri kita. Para pelayan di sini apakah juga pernah sadar bahwa Allah mempersiapkan Anda? Sadar. Tapi pertama-tama Allah sudah mempersiapkan Anda sejak jauh-jauh hari. Dan ketika sudah pas saatnya Anda dipanggil. Hei saudara, layanilah aku dalam komunitas ini. Kadang kita tidak punya lagi kekuatan untuk menolak. Ya. Karena kita sudah percaya bahwa Allah sudah merancang sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Dan Maria juga pertama-tama sudah dipersiapkan sejak kandungan. Maka kita kenal Maria dikandung tanpa noda dosa. Maka kemudian Maria sejak di kandungan Santa Ana sudah dipersiapkan Allah sebagai janin yang tanpa noda dosa asal, supaya layak dan pantas untuk menghadirkan Sang Anak Domba Allah, yaitu Yesus Putra Allah yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Hal yang kedua adalah masuk dan salam. Ketika malaikat Gabriel masuk ke dalam rumah Maria dan menyampaikan salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Biasanya kalau kita bertamu begitu ya bawaannya. Gak mungkin kita langsung diam-diam masuk ke dalam rumah ya. Gak mungkin kita diam-diam langsung masuk dalam rumah, baru salam, baru masuk. Menyampaikan salam itu. Dan yang ketiga, Maria terkejut ketika mendengarkan salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut dan bertanya, apa arti salam itu? Maria belum mengerti karena memang Allah sudah mempersiapkan, cuma Maria belum sadar bahwa Allah secara diam-diam mempersiapkan dia. Maka kemudian dia bertanya, apa arti salam itu? Ketika Maria mau menjustifikasi segala sesuatu, malaikat tahu. Ya, namanya kalau utusan Allah pasti tahu persis apa yang ingin kita tanyakan kepada Allah. Maria mendapatkan jawaban dari malaikat. Apa yang dikatakan malaikat? Jangan takut, engkau beroleh kasih karunia. Beroleh kasih karunia dalam artian bahwa perolehan kasih karunia adalah sudah sejak awal. Allah sudah memberikan kelimpahan rahmat kepada Maria, maka Maria diberikan privilege untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan manusia. Maka kemudian setelah menjustifikasi dan mendapatkan jawaban itu, Maria bertanya lagi, tapi bagaimana hal ini akan terjadi? Saya belum bersuami. Minimal kan kita juga harus bertanya supaya memahami. Kalau ada istilah juga ya, kalau tidak bertanya
Sesat di jalan, ya, sesat di jalan. Maka dia perlu bertanya. Ya. Maka kemudian Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana hal ini terjadi? Aku belum bersuara. Nah, ini penting. Jawaban malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu. Engkau akan mengandung dan melahirkan. Engkau akan memberi nama itu Yesus, besar dari Allah. Nah, ini jawaban dari malaikat. Ketika Maria mendengarkan jawaban dari malaikat itu, maka Maria mengerti dan memahami. Sesungguhnya aku telah dipersiapkan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Maka jawaban yang terakhir, setelah Maria memahami betul apa yang dikehendaki Allah dalam dirinya, Maria menyerahkan diri secara total kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kira-kira perikop dari bacaan Injil Lukas seperti ini. Oh, macet lagi. Nah, siapa yang akan dilahirkan itu? Ya, pertanyaan siapa yang akan dilahirkan? Sesungguhnya kita mendapatkan jawaban bahwa nama Yesus. Yesus yang dilahirkan. Maka kemudian Yesus ini bisa dikenal dengan Yahweh tolonglah, selamatkanlah, atau Yahweh menolong atau menyelamatkan kita. Sang Immanuel datang untuk menyelamatkan kita, hadir melalui rahim Bunda Maria. Yesus itulah orang besar, luar biasa, penting dalam karya penyelamatan. Anak Allah yang maha tinggi, dikaruniai tahta Daud, bapa leluhurnya, raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Nah, itu pribadi yang sedang dikandung oleh Bunda Maria. Ketika Maria mengatakan aku ini hamba Tuhan, sejak itu Maria sudah mengandung. Sejak itu sudah terjadi pembuahan dari Roh Kudus. Maka kemudian Yesus, pemantapan kita menanyakan bagaimana Yesus adalah anak Allah itu sendiri. Berita itu mendatangkan sukacita. Salam hai engkau yang dikaruniai. Artinya apa? Bukan sekedar salam, tapi juga ungkapan sukacita. Mau menunjukkan bahwa Allah bersukacita mengambil manusia, mengambil bagian dalam karya keselamatan. Maka kemudian hal yang berikut, sukacita itu sebenarnya mau memenuhi numbuhan dari setelahnya, yang mau menunjukkan bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempiklah, bertempik adalah bergiranglah. Bersoraklah hai Israel, Raja Israel, yaitu Tuhan ada di antaramu, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Penggenapan itu ada ketika Maria sudah mengatakan, yes, aku mau mengikuti kehendak. Maka ini menjadi penggenapan dari kitab semuanya. Alasan putri Sion bersuka cita karena Tuhan hadir di antara umat manusia. Dan ketika menyapa Maria bersukacitalah, malaikat Gabriel hendak mengatakan bahwa pada Maria yang akan mengandung Mesias, nubuat setelahnya digenapi. Ya. Kita bersorak dan bergembira, maka kemudian ketika Yesus dilahirkan, sesungguhnya para malaikat dan juga para gembala bersorak-sorai. Ya. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat bagi dunia, ya, ungkapan sukacita itu semuanya. Nah, kemudian kira-kira pertanyaan yang lain adalah apa peranan Maria? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Peranan Maria adalah mengandung. Yang pertama, mengandung, melahirkan, menamai, dan tugas keibuan. Kita sadar bahwa Maria sendiri yang akhirnya memangku Yesus pada di kayu salib yang kita kenal dengan patung Pieta itu. Dia memangku Yesus. Artinya apa? Bahwa Yesus mengikuti Bunda Maria, mengikuti Yesus sampai saat-saat terakhir Yesus. Itu salah satu bentuk bagaimana Maria menjalankan tugas.
Nah, kemudian kondisi Maria, kita memahami bahwa kondisi Maria pada saat itu adalah seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Nama perawan itu adalah Maria, dan aku belum bersuami. Nah, itu kondisi Maria pada saat itu. Tapi kondisi ini, cara mengandung Yesus seperti apa? Dalam kondisi semacam ini, Maria mau menunjukkan bahwa dia memang belum menikah. Dan kalau memang belum menikah, bagaimana mungkin pembuahan itu terjadi? Itu dalam situasi Maria seperti itu. Maka kemudian caranya adalah karya kreatif Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus. Bapak Ibu yang terkasih, malaikat juga ngomong apa tentang Yesus dalam cara Maria mengandung. Yesus adalah karunia Allah semata-mata. Yesus adalah kudus, sebetulnya dikhususkan bagi Allah, terhubung secara istimewa dengan Allah, dan Yesus itu adalah anak Allah. Dan kalau kita mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kita juga bisa mengiyakan dan meyakini bahwa Maria adalah Bunda Allah, Theotokos. Nah, kemudian yang berikut, Yesus anak Allah ini, Yesus bukan hanya Mesias, tapi Putra Allah. Ia anak Allah dalam arti yang unik, bukan dalam arti umum yang berlaku untuk setiap raja Israel, tapi Allah, anak Allah itu sendiri. Yesus benar-benar berasal dari Allah sendiri, justru karena dia dikandung langsung karena kuasa Allah. Maka kemudian Yesus adalah anak Allah karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Teman yang di atas tolong bantu ini, agak sulit dari sini. Maka kemudian kesimpulannya, Yesus Mesias anak Allah. Dalam dia harapan umat Yahudi akan Mesias keturunan Daud terpenuhi. Caranya dia dikandung menyatakan bahwa dia melampaui harapan Mesianik umat Yahudi. Dia adalah anak Allah dengan cara yang unik, berbeda dengan anak-anak Allah yang sudah dikenal Israel. Keunikan Yesus hadir di dunia adalah dia adalah anak Allah yang dikandung oleh Maria karena dari Roh Kudus. Itu keunikan yang bisa menjadi jawaban kita untuk menjawab teman-teman kita yang mungkin ragu terhadap Maria. Mungkin pertanyaan yang paling sekarang viral adalah, kok Maria dihormati sebagai Bunda Allah? Bagaimana cara kita menjawab itu? Wong kamu percaya adalah Yesus adalah Putra Allah, mengapa kamu tidak meyakini dan menghormati Maria adalah Bunda Allah? Itu sederhana sebetulnya. Kemudian hal yang berikut, bagaimana Maria bisa menjadi ibu Yesus? Yang pertama, salam malaikat. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Yang pertama, bagaimana? Karena rahmat Allah. Allah yang menentukan ya Maria sejak awal untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Kemudian yang kedua, karena iman Maria. Iman Maria menjustifikasi segala sesuatu dengan pertanyaan. Setelah Maria mengerti, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak. Maka kemudian privilege yang diberikan Maria adalah dua hal ini. Allah berkarya, berinisiatif melalui Maria dan respon Maria itu sendiri. Maka kemudian kita semua juga bisa privilege. Karena apa? Kita juga mampu untuk menanggapi bagaimana kehendak Allah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, lanjut. Oke, masih ada teman? Agak susah ya. Nah, kemudian yang dikaruniai ini menjadi julukan atau identitas Maria di hadapan Allah. Nah, yang dikaruniai ini saya selalu kaitkan dengan sapaan Elizabeth terhadap Maria. Ketika Maria sudah menerima dan mengandung Yesus, dia langsung pergi ke Elizabeth. Di sana ketika dia
Elizabeth mendengar salam Maria, apa yang diungkapkan oleh Elizabeth? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku dapat mengunjungi? Kalau memang sampai Elizabeth sudah menyapa Maria sebagai ibu Tuhanku, kenapa manusia ragu untuk menyapa Maria sebagai bunda Allah? Teman-teman, apakah masih ragu untuk menyapa Maria sebagai bunda Allah? Saya enggak. Kenapa? Tristan. Luar biasa, tidak apa-apa dosa sama saya ya tadi ya. Saya bilang kepada pastor siapapun tidak apa-apa, yang penting dia pastor, saya bilang. Oke, apakah masih ragu menghargai dan menghormati Maria sebagai bunda Allah? Tentu tidak. Apa yang membuatmu tidak ragu? Ini ibu, ini tepuk tangan ya. Harusnya pastornya tidak perlu bicara lagi. Nah, kemudian macet ya guys ya. Sabar ya teman-teman yang sudah saya siapkan soalnya. Nah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini menjadi tanggapan Maria atas yang percaya rahmat Allah. Ketika Maria sudah mengerti dan memahami, dia merespon bahwa saya percaya Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak. Dengan jawaban itu Allah Putra menjadi manusia. Itu penting ya. Kita perlu catat dan memahami dengan jawaban ya Maria, maka kemudian Allah Putra berkenan menjelma menjadi manusia. Apakah bukan tanpa risiko? Maria tidak hanya menyatakan ya untuk menjadi ibu Yesus, tapi juga ya terhadap cara bagaimana ia menjadi ibu Yesus, yaitu mengandung Yesus bukan dari hubungan seksual dengan Yusuf, tapi dari kuasa Roh Kudus. Itu kondisinya. Jawaban dia itu bukan tanpa risiko. Dia sudah bertunangan, dan kalau dia mengandung bukan dari hubungan dengan Yusuf, maka akan dituduh berzina dan dihukum sesuai kitab Ulangan. Apa hukumannya? Kalau perempuan ketahuan hamil di luar nikah, dirajam dengan batu sampai mati, wafat. Maka kemudian apakah itu hukuman yang kecil? Tidak. Mati. Kalau ketahuan, maka kemudian ini risiko bagi Maria. Tetapi dia percaya. Nah ini penting ya. Sebuah keputusan pasti ada risiko. Tapi kalau percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, maka percaya ya. Nah kemudian misteri yang tidak terpahami. Maria tidak secara tuntas memahami tugas keibuannya dan perihal anak yang akan dikandung dan dilahirkannya. Sebenarnya ketika dia mengatakan ya saya percaya, dia belum juga mengerti bagaimana nasibnya akan terjadi ke depannya. Tapi karena dia percaya, maka kemudian selalu dikaitkan iman Maria dengan iman siapa? Bapak Abraham. Apakah Abraham tahu akan dikirim kemana? Dia tidak tahu. Dia hanya percaya. Dia hanya percaya. Dan akhirnya Abraham dijuluki sebagai bapak para bangsa karena dia hanya percaya dan melakukan. Ya Tuhan, aku percaya dan melaksanakan apa yang sudah dilakukan. Ya seperti hamba diminta untuk melaksanakan suatu pesan tanpa ada penjelasan yang tuntas. Tetapi Maria dengan tekun dan setia melaksanakan sesuai dengan yang dirancangkan oleh Allah. Apa dasarnya untuk mengatakan ya? Nah kita cari tahu. Kira-kira dasar Maria mengatakannya itu apa? Yang pertama, Maria percaya bahwa Allah itu baik. Saudara-saudara percaya bahwa Allah itu baik? Percaya.
tadi lagu-lagunya luar biasa. Saya sampai terpenjara dalam keilahian Allah. Bagaimana Allah mengalir dalam hidup kita melalui pujian. Kalau banyak masalah, jangan menangis, menyanyi. Itu penting. Ya. Kalau menangis makin banyak, masalahnya masih menutup, stres jadinya. Tapi kalau menyanyi, tenang. Apalagi yang besok nanti tugas di toilet juga menyanyi, di kamar juga menyanyi, pusing suami. Tapi kalau lagu-lagu pujian tidak apa-apa, ya. Daripada suaminya pusing dengan lagu-lagu yang sangat profan, lebih baik lagu rohani, ya. Biar dia juga bertobat. Amin. Nah, ya. Mengapa Maria percaya? Karena dia kenal Allah. Nah, ini penting. Yang patut kita apresiasi, Allah yang kita imani adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Kalau kita percaya pada Yesus, kita percaya bahwa Yesus bangkit kemudian naik ke surga, datang mengurus, Allah yang menyelamatkan. Kita tidak percaya Allah yang tidur dan mati di dalam kuburan dan tidak ada kejelasan mau kemana. Dan kalau kita sudah punya kepastian bahwa Allah itu baik, percayakan seluruhnya, Allah akan berkarya dalam kehidupan kita. Kata-kata yang tidak pernah mencelakakan, sebaliknya mendatangkan keselamatan. Jawabannya itu tidak dadakan, tetapi dimatangkan oleh pengalaman. Itu yang kita kenal dogma Maria di kampung tanpa noda dosa asal. Artinya Allah secara diam-diam mempersiapkan dirinya supaya ia suci, tak bernoda, layak mendatangkan sang penyelamat dunia. Bapak Ibu, kira-kira Theotokos semacam ini. Jadi bagaimana Bunda Maria digambarkan sebagai Bunda Allah? Karena dia menjawab dengan iman, karena kelimpahan rahmat Allah kepada dirinya, dan ia pun menanggapi dengan iman. Ya Tuhan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak. Jawaban dia itu membuat dia untuk berkenan menghadirkan Allah dalam rahimnya. Maka kemudian yang kedua, saya kutip dari Katekismus Gereja Katolik, ya. Maria yang di dalamnya Tuhan sendiri tinggal adalah Putri Sion secara pribadi, tabut perjanjian, dan tempat di mana kemuliaan Tuhan bertahta. Ia adalah kemah Allah di tengah-tengah manusia, penuh rahmat. Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia yang mengambil tempat tinggal di dalamnya dan hendak Ia berikan kepada dunia. Maria yang di dalamnya Tuhan sendiri tinggal adalah Putri Sion secara pribadi. Saya mau mengutip tentang tabut perjanjian. Maria adalah tabut perjanjian. Saudara-saudariku, tabut perjanjian kata lainnya adalah tabernakel. Ketika kita masuk di dalam gereja, tabernakel selalu pada posisi tengah, posisi sentral ya dalam gereja. Di sini, ya di belakang altar ya, iya, selalu di belakang altar ya. Walaupun mau posisi di mana, tetap dia di belakang altar. Nah di sini tabernakel disebut sebagai tempat kediaman Allah tinggal. Maka kemudian kalau lampu tabernakel tidak bernyala, berarti ya iya, kalau lampu tabernakel tidak bernyala, berarti itu mau menandakan bahwa di dalam tabernakel tidak ada. Iya, kok kamu pintar sih tulisankan? Tidak ada kursi yang sudah dikonsepkan. Karena ini berkaitan. Nanti kita lihat bagaimana Maria disebut sebagai tabut perjanjian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Tabernakel adalah tempat kediaman. Dalam perjanjian lama, tabernakel atau tabut perjanjian, di dalamnya diletakkan roti. Mana rotinya?
Mana itu adalah roti yang dikirim dari surga kepada siapa? Umat Israel. Ya. Tapi nyangkanya umat Israel roti dari siapa? Bapak Musa. Ya, Bapak Musa, Nabi Musa. Padahal mana itu adalah kiriman dari Tuhan, roti surga. Ya. Roti surga ini yang kita kenal dengan nama roti hidup. Yang ketika kita makan roti itu kita bisa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Itu ungkapan Yesus. Kemudian dalam kemah suci itu dikatakan kemah suci karena juga di dalamnya ada 2 loh batu. Apa yang tertulis di dalam 2 loh batu itu? 10 perintah Allah yang keempat. Kuduskanlah hari Sabat. Wih, luar biasa ya. Bapak ketua ya, luar biasa. Yang kelima, hormatilah. Oke, ya. Sebenarnya yang kelima adalah apa? Kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Tuhan. Yang kelima, yang kelima itu hormati orang tua. Yang satu, kalau satu jangan menyembah Tuhan Allahmu, ya. Dan yang kedua jangan membuat patung dan seterusnya. Yang ketiga, ya oke, itu ya nanti kalian cari ya. Kelima yang pertama difokuskan kepada Allah, ya. Sebagaimana hukum kasih. 2 loh batu, puncak kesempurnaannya adalah di dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dirimu, dengan seluruh kekuatanmu dan seluruh jiwamu. Dan yang kedua adalah jangan membunuh, jangan berzina dan seterusnya. Bagaimana kita mencintai sesama kita seperti mencintai diri kita sendiri. Nah, kedua hal ini ditempatkan pada kemah suci. Ini adalah tempat kudus yang layak untuk dihormati. Ini resikonya hanya imam yang boleh masuk ke dalam kemah suci. Kalau imamnya berdosa, dia bisa mati di dalam kemah suci. Ini penting untuk kita menghargai sakral dalam rumah doa itu sendiri, dalam gereja. Maka genuine reflect dalam ketika Anda masuk dalam gereja adalah berlutut. Jangan berlutut hanya ala kadar. Jangan berlutut, karena itu di dalam gereja ada kemah suci, ada tabut perjanjian, ada tabernakel. Allah berdiam di sini. Ini penting. Saya di Kebun Waru, rumahnya sempit, kapelanya selalu dilalui. Kadang saya perhatikan, ternyata hanya begini. Emangnya bapak lu? Ya. Kalau di Filipina selalu gini, lewati Bapak Putra Kudus. Kalau lewat saya ada di dalam itu ada kemah suci, ada tempat berdiam. Maka kemudian teman-teman, jika ia berdosa, maka ia akan meninggal seketika pada saat ia menjalankan tugasnya di kemah suci. Maka ini penting ya untuk kita sadari, baik saya secara pribadi, pelayan, imam, juga umat ya untuk menghargai. Maka dari 3 hal tersebut di atas menunjukkan bagaimana Allah sangat mementingkan kekudusan dalam tabut suci itu, tabut perjanjian. Nah, Bunda Maria adalah tabernakel Allah, disebut juga tabut perjanjian Allah. Karena apa? Dalam rahim Bunda Maria ada apa? Ada Yesus. Yesus yang disebut sebagai apa? Sang roti hidup. Roti mana? Tinggal di dalamnya. Di dalam rahim
Bunda Maria di situ adalah Sang Sabda yang menjadi manusia. Dari Yohanes berapa? Bab 1 ayat 4 saya bacakan karena memang cocok ini untuk kita. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita kaitkan dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika pengakuan bahwa Maria adalah tabut perjanjian Allah, ketika pengakuan bahwa Maria adalah bunda Allah, pertama-tama yang kita agungkan adalah Yesus sebagai Sang Penyelamat yang mau datang dan tinggal di dalam rahim Bunda Maria untuk menyelamatkan umat manusia. Maka kemudian Maria ad Yesus, melalui Maria kita sampai pada Allah. Itu perlu dari Biblisnya kita lihat di peristiwa perkawinan di Kana. Maria tahu persis kekurangan kita, keterbatasan. Wah, mereka kehabisan anggur. Apa yang ditunjuk Maria? Pergilah kepada Yesus. Ibu, saatku belum tiba. Tapi karena mama yang meminta, ibu yang meminta, dia tidak bisa menolak. Terjadilah perubahan. Air menjadi anggur. Itu mujizat pertama. Maka yang terakhir, Sang Imam Besar yang tertinggi hadir dalam rahim Bunda Maria. Itu alasannya mengapa disebut sebagai tabut perjanjian. Apakah masih ada waktu untuk saya? Masih. Nah, saya mau melihat antara beda Maria dengan Zakaria. Ya. Zakaria, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah usianya lanjut. Ya. Bagaimana mungkin saya bisa mengandung? Ya. Si Elizabeth mengatakan itu. Karena dia sudah menopause, dia sudah lanjut usia. Ya. Apa setahun menopause, gak tahu lah ya. Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, ya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, ya. Maria mengatakan itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, ya. Apakah Maria ragu dengan itu, teman-teman? Apakah bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Apakah Maria ragu? Iya. Kira-kira kenapa? Belum mengerti rencana Allah. Ini teman-teman, kalau ragu dalam iman Katolik, syukur kepada Allah. Ya, orang ragu mau mencari tahu, tapi kalau ragu kemudian tinggal lihat, kata orang Sunda teh apa? Oh, jangan lupa ya. Nanti gak akan menemukan jalan. Keraguan itu memang penting dalam perjalanan kita. Tapi keraguan mengikut sertakan dalam pencarian, searching for God. Nah, ini penting. Kalau Allah sudah mencari manusia, maka kemudian manusia juga harus punya potensi search for God. Nah, ini penting. Di Taman Eden, Adam dan Hawa ketika sudah jatuh dalam dosa dan telanjang, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mencari mereka. Dan apakah manusia ketika sudah dalam keraguan masih mau mencari Allah? Nah, ini penting. Ini penting. Kalau memang masih dalam keraguan kita masih mencari Allah, percaya pada kata-kata Romonya, pasti Anda diselamatkan. Amin. Ya, ini penting. Kemudian yang terakhir, Maria dan Zakaria. Zakaria minta tanda, Maria minta klarifikasi. Maria minta kejelasan. Zakaria minta bukti bahwa dia dan istrinya cepat dan akan punya anak di usia tua mereka. Maria minta penjelasan terkait apa yang dapat dibuat agar bisa bekerja sama dalam apa yang direncanakan Allah. Dalam keraguan dia mencari kejelasan
supaya mengerti dan memahami, menjalankan sesuai dengan Allah yang kehendaki dalam hidupnya. Karena dia seorang perawat, dia ingin memahami bagaimana pengandungan itu akan terjadi. Apakah itu bagian dari keraguannya, juga bisa menjadi bagian dari keraguan, tapi yang paling pasti adalah ia ingin mengklarifikasi bagaimana kerja Allah melalui diri. Sebagai manusia, dia mungkin ragu, bagaimana ini terjadi? Karena aku belum bersuami. Setahu dia, pembuahan yang terjadi kalau ada hubungan seksual antara pria dan wanita, bukan pria dengan pria, bukan wanita dengan wanita. Yang kesatuan itu adalah kesatuan seksual, yaitu pria dan wanita. Maka kemudian gereja Katolik sangat menolak apa? LGBT. Tapi apakah sudah jatuh ke dalam situ kemudian gereja membiarkan? Tidak. Ketika orang yang datang kepadaku dan sudah jatuh di dalam situ, ya harus dirangkul dan disampaikan, saudara, jalan yang benar ini kamu udah tahu sebenarnya, tapi potensinya masih lemah. Mari ikutlah aku dalam jalan mungkin sederhana, tapi menemukan dia dalam pilihan. Ya, maka kemudian dalam hal ini Maria perlu klarifikasi bagaimana rencana Allah dalam hidup. Memberi ruang bagi kreativitas Allah. Di satu sisi dia perawat, di sisi lain dia minta untuk menjadi ibu Yesus. Dia dimintai untuk menjadi ibu Yesus. Dia percaya bahwa dia dapat menjadi ibu perawat. Dia percaya bahwa Allah dapat bertindak secara kreatif melalui batas-batas kesanggupan manusia. Nah, kemudian perihal aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku. Maria merelakan diri secara penuh bagi karya penyelamatan Allah. Sebulat-bulatnya ia menjadi hamba Allah, taat kepada kehendak Allah dan memberikan segenap jiwa dan tenaganya. Totalitas itu tidak hanya dalam hal mengandung dan melahirkan, tapi memberikan hidupnya sampai setia, walaupun mungkin sangat berat ketika dia menyaksikan derita salib. Dilempaskan dalam tubuh Yesus, bahkan ditancapkan di jari-jarinya. Tapi sebagai seorang ibu, dia tekun dan setia menemani Yesus hingga saat akhir. Ya. Maka kemudian teman-teman, itulah yang dilakukan oleh Maria. Pantaskah kita untuk menghormati Maria sebagai Bunda Allah? Karena apa? Sebagai manusia, selain dia mendapatkan kelimpahan rahmat itu, usaha untuk memberikan dirinya secara total menyeluruh kepada Allah adalah luar biasa. Respon dari Maria menunjukkan gereja pun patut mengapresiasi bagaimana Allah berkarya dalam hidup. Maka kemudian 3 pilar iman Katolik, yang pertama apa? Tradisi suci, kitab suci, dan magisterium. Kalau membaca magisterium gereja di halaman akhir selalu ajakan, marilah kita bersama Bunda Gereja berjalan dalam terang kasih Allah. Ini penting. Bermaria bagi Yesus. Melalui Maria kita sampai mengenal Allah itu sendiri. Kesimpulan yang pertama sudah selesai. Yang pertama, apa peranan Maria dalam sejarah keselamatan? Ibu Yesus, dia mengandung, melahirkan, membesarkan, mendampingi Yesus sampai disalib. Itu dari Lumen Gentium 6:61. Dengan begitu Maria secara istimewa bekerja sama dengan karya Juru Selamat untuk memperbaharui hidup adikodrati manusia. Karena itu dalam tata rahmat menjadi ibu kita. Dalam tata rahmat itu peranan Maria sebagai bunda berlangsung terus sejak ia setuju untuk menjadi ibu Yesus hingga penyempurnaan kekal semua para terpilih. Maka kita kenal dengan dogma yang diajarkan kepada kita adalah dogma Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga. Kemudian dogma yang terakhir adalah Maria Bunda Allah kan pertama
ya. Yang kedua, buka Google. Ada 4 dogma. Ya. Dogma itu adalah pengajaran iman. Ya. Maria adalah Bunda Allah. Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Maria diangkat ke surga dan ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, Bunda Allah. Ya, Maria diangkat ke surga. Ya. Maria dipermuliakan di surga karena dia sudah menjalankan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Dan kesimpulan yang kedua, siapakah Maria ibu Yesus itu? Jawabannya ada pada kata-kata malaikat ketika menyalami Maria, dan kata-kata Maria itu menanggapinya yang dikaruniai ya, secara berlipat. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Itu sapaan dari malaikat kepada Maria. Kemudian yang kedua, yang beriman. Secara unggul Maria menyerahkan dirinya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak. Itu adalah kelimpahan rahmat sekaligus respon dari Maria. Itulah yang menjadikan Maria menjadi ibu Yesus. Kesimpulan yang ketiga, Maria disebut Theotokos karena ia telah dengan sukarela dan penuh memberi diri dan menanggapi dengan iman sebagai hamba Allah yang mau dan siap untuk mengandung dan melahirkan Yesus putra Allah. Maria disebut tahu perjanjian baru karena dalam rahimnya hadir sang roti hidup yang membaharui dunia. Maria jendela menuju Allah Tritunggal dan karya keselamatan. Dalam peristiwa pengandungan Yesus secara perawan oleh Maria, terlihat jelas bagaimana ketiga pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus mengkomunikasikan dirinya. Bapa pencipta segala sesuatu, Putra datang untuk menebus kita melalui rahim Bunda Maria. Roh Kudus membimbing dan menuntun kita kepada kebenaran. Maka kemudian identitas iman Katolik jangan lupa. Kalau makan babi, daging babi, ya babi dicari-cari, jangan lupa atas nama Bapa, ya. Karena segala sesuatu itu berasal dari Bapa. Putra datang menebus dan Roh Kudus membimbing kita pada kebenaran, kiri dan kanan. Dan rekomendasi yang pertama, devosi kepada Bunda Maria. Devosi adalah sikap hati, kasih, hormat, kagum, percaya dan bangga bahwa Maria diberikan privilege mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah supaya Allah menebus kita umat manusia. Dari kekaguman itu, Maria karena apa? Yang pertama, Maria dikaruniai dan Maria beriman. Maka pantaslah bila dia dikasihi, dihormati dan dipercaya. Seperti kata Bapak Ketua tadi, saya tidak ragu untuk menghormati Maria sebagai Bunda Allah. Karena Maria sudah dengan mantap menyatakan ya kepada Tuhan, saya juga harus mantap mengatakan ya kepada Tuhan melalui kesaksian iman saya seperti yang dipercayakan dalam pelayanan saya. Amin. Amin. Rekomendasi yang berikut, memberikan diri kepada Maria. Maria adalah ibu kita dan tata rahmat. Keibuan itu berlangsung terus-menerus. Keibuan itu merupakan suatu kenyataan meskipun orang tidak menyadari. Keibuan itu bisa dan harus disambung dengan keikutsertaan kita dalamnya secara sadar. Hal itu dilakukan dengan memberikan diri seutuhnya secara sadar kepada Maria agar menjadi milik Yesus seutuhnya. Itulah yang oleh kami, Ordo Agustinus sampai Kasut, kami juga menjalankan itu. Maka kemudian ada rosatio besar sekali ya. Kadang-kadang Yesus ditendang ya. Kadang begitu ya. Tapi itulah yang sudah diberikan untuk kita. Ya, kami siap untuk pakai. Selalu kami mengawali hari dengan Maria, mengakhiri hari dengan Maria. Ya, ini penting untuk kita juga jalankan dalam hidup. Kemudian yang ketiga, ambil bagian dalam tugas keibuan Maria. Cinta pada Maria mendorong kita untuk menghayati keutamaan Maria. Salah satunya adalah beriman. Cinta pada Maria juga mendorong kita ikut ambil bagian dalam tugas keibuan Maria bagi sesama, yaitu mengandung melalui pewartaan, melahirkan melalui pembaptisan. Siapa yang di sini baptis dewasa? Ini banyak. 5, 6, 7. Luar biasa. Yang baptis dewasa. Siapa yang sudah sejak kandungan menjadi Katolik?
Oh. Tapi menarik kalau kita bertanya teman-teman kita yang dibaptis secara dewasa, apakah dipaksa menjadi Katolik? Tidak. Apa yang membuat kamu menjadi Katolik? Karena Katolik yang menghormati Bunda Maria. Tepuk tangan lagi untuk Bapak Ketua. Maka tidak salah Bapak Ketua mengambil tema-tema Maria. Semoga semakin membuat Anda menjadi anak Maria. Dan terakhir, perkenalan. Terakhir. Nama saya Pastor Januarius Muni. Berbunyi ya. Ya, berbunyi. Makanya kalian sabar mendengarkan bunyi saya 40 menit ya, 30 menit. Bisa panggil Pater ya. Saya ketika ke Flores, saya orang Kupang ya, Timor ya. Ketika ke Flores ke Maumere, langsung disalamin sama yang jemput. Ini Pater atau Romo? Wah, iya kan? Mereka langsung dikenal, kalau di sana Romo itu dikenali itu Projo. Ya, Romo. Ya. Kalau pastor di sana tidak familiar. Ya. Hanya Romo dan Pater. Ya. Sama juga sebenarnya. Ya, dari Pak Pater adalah Reverendus Pater, ya, Bapak yang terhormat, ya. Kalau Romo Reverendus Domino, ya, sama seperti Bapak yang terhormat. Hanya memang mungkin kontekstualnya kalau di Sunda teh Rama, ya, kalau di Jawa teh Romo, ya. Jadi silakan mau langsung di mana-mana sesuai konteksnya silakan dipakai. Kemudian ya itu perkenalan saya ya, semoga perjumpaan kita ya membawa sukacita. Terima kasih untuk saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini, untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kiranya hati kita tak henti menaruh hormat pada Bunda Maria sebagai Bunda Allah, wadah suci tempat sabda Allah menjelma menjadi manusia. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi Romo Januarius Muni yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Romo Januarius Muni. Anugerahkanlah kelancaran dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan semakin memberkati banyak orang. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran beserta seluruh jajaran kabinetnya. Semoga mereka tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri demi kemajuan bangsa Indonesia. Marilah kita mohon. Bapak, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Bogats, Pastor Alo, Pastor Christian, serta para imam lainnya. Semoga dalam menjalankan perutusannya sebagai gembala, hati dan pikiran mereka senantiasa terarah kepadamu untuk membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit dan menderita. Semoga Engkau memberkati dan mendampingi mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi kami semua yang hadir malam ini. Semoga Bapa mencurahkan semangat Kristus Putra-Mu agar kami dapat saling menguatkan dalam mengambil salib kehidupan kami dan mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk dapat dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan persekutuan doa dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kantong kolektor yang akan diadakan, silakan bisa kantong kolektor atau transfer atau QRIS-nya dari depan. Mari kita naikkan pujian bahwa kita punya Bapa yang begitu baik bagi kita. Kita masuk pada pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastorian OAD atas renungannya pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim dari PKK Santo Laurentius yang telah bertugas pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh umat yang telah hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa minggu depan hadir kembali tanggal 28 Mei dengan tema Maria Teladan Murid dan Bunda Gereja. Ini Maria Teladan Murid dan Bunda Gereja, Perawan Setia dan Misteri Maria akan dibawakan oleh Pastor Adi Indriantono. Di tempat ini juga Ruang Krista pada pukul 7 malam. Hadirnya sebelum pukul 7 malam karena akan kita awali dengan makan malam bersama. Kemudian doa syafaat. Doa syafaat akan diadakan kembali tanggal 26 Mei hari Selasa pukul 18.30 di Ruang Agnes di gedung ini di lantai 1. Bapak Ibu semua diundang untuk hadir. Kemudian selanjutnya PKK Santo Laurentius mengundang seluruh umat juga untuk bersama-sama melakukan doa koronka kerahiman ilahi setiap harinya lewat Zoom pukul 14.45 tepat. Silakan dicatat atau difoto meeting ID dan paspornya, boleh langsung bergabung. Bapak Ibu, bila ada wujud doa, silakan menuliskan di kertas yang disediakan di depan meja pendaftaran. Kemudian kertas wujud doa itu bisa dimasukkan ke kotak doa di depan ruang sekretariat. Jadi turun satu lantai, depan ruang sekretariat ada kotak, bisa dimasukkan ke situ.
Kunci doa apa saja, mau pakai nama atau nggak pakai nama bisa. Nanti kita tim doa akan bersama-sama mendoakan. Berikutnya, Catholic Family Ministry Keuskupan Bandung mengadakan camp. Ada Catholic Young Woman. Yang keenam, ada camp pria sejati Katolik 21 dan ada camp wanita berhikmat 16. Untuk informasi yang lebih jelas, baik, mari kita dengarkan ke sharing saksian. Selamat malam, shalom semuanya. Perkenalkan saya Richard. Saya sebagai ketua panpel di Camp Pria Sejati Katolik ke-21. Saya mengajak para suami-suami, para pria untuk menjadi pria yang lebih sejati. Jadi di camp ini kita mengajak para pria untuk berubah menjadi pria yang lebih bertanggung jawab, menjadi pria yang mau memahami bukan dipahami, apalagi ya mau melayani bukan dilayani. Ya intinya menjadi pria yang lebih sejati. Mungkin dari teman-teman belum terlalu banyak yang memahami masalah camp pria sejati ini. Kita mengundang teman-teman untuk ikutan ke camp kita supaya bisa menambah banyak pengalaman untuk merubah diri sendiri jadi lebih baik. Terima kasih. Ini diadakan 17 sampai 19 Juli. Tentu masih dibuka pendaftarannya, silakan para pria semakin sejati dan semakin Katolik ikuti kami. Berikutnya masih ada lagi satu lagi, BPPKK Bandung mengadakan Vigili Pentakosta yang akan dilaksanakan tanggal 23 Mei hari Sabtu besok dari pukul 19 malam jam 7 malam sampai dengan Minggu pagi jam 6.30. Tepatnya di Bumi Sri Asih. Semua umat diundang hadir. Ini flyernya. Jadi dalam Vigili Pentakosta selain kita berdoa dan praise and worship dalam satu malam, tapi juga akan mendengarkan pengajaran tentang 7 sakramen. Ada video yang bertanyakan? Hah? Doa sampai harus begadang? Memangnya seru? Itu buat kalian yang belum pernah ikutan Vigili Pentakosta. Penasaran kan? Vigili Pentakosta itu bukan cuma doa semalaman biasa, tapi malah untuk sama-sama menanti pencurahan Roh Kudus. Terinspirasi dari para rasul dan berkumpul dan berdoa sebelum Pentakosta. Dan tenang, acaranya juga bukan cuma duduk dengerin khotbah terus doa aja. Kita bakalan seseruan, praise and worship bareng, dapat pencurahan Roh Kudus dan diakhiri dengan misa. Dijamin gak akan kelaparan. Karena begadang kali ini ada supper dan snack-snack yang enak-enak. Spesial tahun ini temanya itu 7 sakramen dalam Injil Yohanes. Kita bakal diajak lihat kalau sakramen itu bukan sekedar ritual, tapi benar-benar punya makna dan dampak nyata dalam hidup kita sehari-hari. Jadi yuk, gak usah banyak mikir, ikut begadang sama Tuhan dan rasain gimana kuasa Roh Kudus betul-betul hadir. Weekend ini Sabtu tanggal 23 Mei di Gedung Keuskupan Bumi Sri Asih. See you there. Bye-bye. God bless. Iya. Jadi yang belum mendaftar segera mendaftar. Pendaftaran masih dibuka sampai dengan besok hari Jumat jam 10 pagi. Ada ini nih, ada apa namanya, sarang harap membawa jaket gitu ya. Terus karena ini kan doanya semalaman ya, ruangannya ber-AC, jadi cukup dingin. Dan juga disarankan tidak membawa kendaraan sendiri karena nanti parkirnya susah gitu ya, terbatas karena parkirnya. Bawa tumbler ya, karena tidak disediakan gelas di sana, jadi air minum tersedia. Tapi juga di sana akan banyak snack makanan bahkan ke perangkat. Ya, jadi yang belum daftar segera daftar. Acara akan ditutup dengan misa di hari Minggu jam 4 pagi. Baik, pengumuman sudah selesai, habis. Dan juga acara kita PDKK pada malam hari ini juga setelah sampai di penghujung acara,
Mari kita tenangkan hati kita kembali. Kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa pada Tuhan. Terima kasih atas segala yang Dia berikan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan, Bapa kami yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kau sungguh baik pada kami, membimbing kami hingga kami boleh mendapatkan tambahan pengetahuan, dan juga itu yang menjadi dasar dari iman kami akan Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Allah kami. Tuhan, kiranya apa yang telah kami dapatkan sepanjang pertemuan persekutuan doa pada hari ini, malam ini, boleh menjadi bekal bagi kami untuk kami terus menghadapi dan menjalani hidup ini dengan penuh iman, dengan penuh sukacita. Bimbinglah kami dalam perjalanan pulang Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat dan membagikan sukacita serta berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Saya mengundang pastor untuk memberikan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, perjalanan hidup kita, perjalanan pulang kita ke rumah masing-masing, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dikuduskan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Mari kita memberikan salam kepada Bunda Maria dengan pujian ini. Kita mau sampaikan salam Maria penuh rahmat.